Assalamualaikum para sahabat semua. Jumpa lagi bersama saya Kang Dani. Tahukah para sahabat bahwa kita sebagai manusia itu memiliki tahapan kedekatan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sampai di mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rasakan dan bisa kita ketahui posisi-posisinya. Setiap manusia pastinya memiliki posisi yang berbeda-beda di sisi Yang Maha Kuasa. Dan sebenarnya untuk memahaminya, untuk mengetahui sampai mana posisi kita, itu sebenarnya dengan mudah bisa kita ketahui dengan hanya menggunakan cukup dua jari saja. Ya, ini untuk memudahkan kita dalam mengetahui tahapan kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa, para sahabat semua. Kalau digambarkan bahwa jari tunjuk ini adalah posisi Yang Maha Kuasa. Ya, ini suatu analogi agar memudahkan para sahabat semua untuk memahami. Kemudian jari tengah ini adalah posisi kita sebagai manusia. Maka dua jari ini saja sudah cukup untuk menjelaskan tahapan kedekatannya. Kalau kita mulai, di luar ini ada tahapan yang namanya tahapan makhluk lupa Sang Pencipta. Ya, jadi dia lupa, lalai, khilaf, sehingga posisinya adalah sombong dan kufur. La ing sakartum wala zidanakum wala ing kafartum inna azabil syadid. Ya, barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Nah, manusia yang lupa akan penciptanya itu adalah orang-orang yang sombong dan kufur. Dan dia tidak termasuk ke dalam kedekatan ini, benar-benar di luar dari tahapan kedekatan. Yang namanya dekat ya, khusus pembahasan kedekatan. Sementara orang-orang yang lalai, khilaf, sombong, kufur itu tersebut tadi tidak dekat. Ya, kalau kita bicara mulai kedekatan, maka kita mulai dengan tahapan awal, ya, yang paling ujung daripada kedua jari ini. Apabila manusia memahami posisinya sebagai hamba, maka Tuhannya adalah sebagai Tuhan. Ya, Sang Pencipta adalah Tuhan. Seperti itu. Jadi berlaku dalil wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ya, jadi kita manusia itu tugasnya adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu kemudian kita bicara tahapan yang kedua. Kalau kita lihat ada buku-buku jari di sini, ya, ruas-ruas jari. Ini tahapan yang semakin mendekat, ya, semakin mendekat. Jadi kalau ini jaraknya masih agak jauh, ini mulai mendekat nih, ya, sudah makin mendekat. Apakah tahapannya? Seorang hamba, seorang manusia memahami bahwa dia adalah seorang abdi, dan Sang Maha Pencipta adalah rajanya. Ya, jadi dia paham bahwa dia adalah seorang budak, seorang abdi, seorang pelayan, maka ia harus mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Sang Raja. Maliki yaumiddin, raja di hari akhir. Ya. Nah, kemudian meningkat lagi, semakin dekat di ruas jari kedua. Maka ini adalah tahapan sang manusia, ya, memahami bahwa dirinya adalah seorang murid dan Sang Pencipta adalah gurunya, guru sejatinya. Ya. Jadi kalau dia sudah memahami posisi dia sebagai abdi, ya, kemudian posisi dia sebagai hamba, maka selanjutnya dia mulai memahami posisinya adalah sebagai seorang murid, yang mana murid itu diajari oleh gurunya. Dalam hal ini adalah guru sejati, yaitu Tuhan. Ini adalah posisi yang berikutnya. Dalilnya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadanya. Ya, itu bisa menjadi pemahaman bagi para sahabat semua bahwa kita sebenarnya punya guru sejati yang membimbing kita untuk memahami, yang membimbing kita untuk lebih mengerti
tidak hanya urusan agama tapi dan hal-hal lain juga, ya. Tapi terkhusus terkait hubungan kepada Allah dan sesama. Seperti itu. Ini sudah semakin dekat, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan jarak seperti huruf V, ya. Jaraknya semakin jauh, semakin mendekat, semakin dekat lagi, dan tahapan puncak di ruas terakhir, jari terakhir, merupakan tahapan yang paling tinggi seorang makhluk, seorang manusia dengan sang penciptanya. Apakah tahapan itu? Tahapan itu adalah tahapan antara kekasih dan kekasih sejatinya. Ya, jadi kita bicara kekasih sejati. Kalau tadi guru sejati, ini kekasih sejati. Kenapa disebut kekasih sejati? Baik kita dalam keadaan hina, dalam keadaan baik, dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun kondisi kita, ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita, ya. Jadi ini menjadi suatu penjelasan mengapa disebut kekasih sejati. Oke. Nah, artinya ini sudah sangat dekat. Kalau sudah sampai di tahapan ini, maka tahapan berikutnya sebenarnya masih ada, ya, di mana lebur semua, kemudian tinggal yang ada hanyalah Allah semata, Sang Maha Pencipta, Ahad. Yang ada hanyalah Dia, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang wujud selain wujudnya. Nah, inilah tahap akhir daripada hubungan itu tadi. Tidak ada yang lain selain hanya Dia, Ahad. Oke, para sahabat semua. Nah, jadi ini adalah perjalanan tahapan manusia menuju ke Yang Maha Kuasa, kembali kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau sekiranya para sahabat semua sedang dalam perjalanan untuk kembali kepada Allah, maka ketahui posisi-posisinya sudah ada di mana, stasiunnya sudah ada di mana, ya. Memang di antara stasiun-stasiun ini, atau misalnya di antara tahapan-tahapan ini ada tahapan-tahapan lain, tapi kita sederhanakan saja untuk lebih memudahkan untuk paham. Nah, dengan ini para sahabat semua sudah bisa mengetahui, cukup dengan 2 jari sini saja, di mana posisi para sahabat semua saat ini, ya. Kalau masih merasa bahwa Sang Maha Pencipta adalah Tuhan, betul, tidak ada yang salah. Tapi itu baru di awal, ya. Maka dikatakan awaludin ma'rifatullah, ya, awal agama mengenal Allah, ya, mengenal Allah Sang Maha Pencipta dengan posisi-posisi kedekatannya, dengan cukup 2 jari ini saja. Oke, silakan para sahabat semua untuk berkontemplasi, bertafakur, sebenarnya sudah berada di mana posisi teman-teman, ya. Semoga teman-teman sudah mengalami suatu kedekatan yang semakin merasakan hati menjadi semakin tenang, semakin nyaman dengan posisi kedekatannya. Tapi kalau misalnya mau tahu seperti apa detailnya, ya tadi cek lagi sudah sampai di mana posisinya, di 2 jari ini saja, ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini kepada para sahabat semua. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan dengan demikian semakin membantu para sahabat semua dalam perjalanan menuju kembali kepada Yang Maha Kuasa, yang memang menjadi tugas kita di alam dunia ini, ya. Sampai jumpa kembali para sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.